awal mulanya perjalanan kami itu adalah konservasi, menjaga, melestarikan hutan bambu yang ada di Desa Sumbermujur ini seluas 14 hektar. Dan seiring berjalannya waktu, pada tahun 2017 itu kita kembangkan menjadi objek wisata. Itu dasarnya adalah Perbup nomor 79 tahun 2014. Ketika Desa Sumbermujur dikukuhkan menjadi desa wisata, terus kemudian membentuk Pok Darwis, gitu. Satu kecamatan, satu Pok Darwis untuk mewakili, satu kecamatan, satu desa wisata untuk mewakili. Dan Sumbermujur itu dikukuhkan pertama kali pada tahun 2014. Kita bergerak mulai tahun 2016 kita sudah punya inisiasi untuk mengembangkan wisata di Sumbermujur ini, dan sebagai ikon adalah hutan bambu. Tetapi ketika hutan bambu ini sudah berjalan, kita akan mengembangkan potensi-potensi yang lain seperti kerajinan bambunya. Itu sudah kita buatkan kelompok lain juga. Nah, kita beri nama BBSS, Bengkel Bambu Sagu Semeru. Terus kemudian ada penanganan sampahnya. Nah, penanganan sampah kita buatkan kelompok untuk mengurus bank sampah. Itu. Terus untuk konsep wisata ini ya, karena memang awalnya kita itu dari alam, kita harus mempertahankan alamnya. Di samping itu juga kami mengangkat budaya-budaya lokal, kearifan lokal, budaya-budaya yang pernah dilakukan oleh masyarakat Sumbermujur ini, itu kita angkat kembali. Seperti kemarin kita sudah melaksanakan Grebeg Suro. Itu merupakan pelestarian budaya masyarakat Desa Sumbermujur. Ada kegiatan menanam kepala sapi sebagai inti daripada acara tersebut. Selain itu juga ada acara-acara pendukung seperti menampilkan tari-tarian khas. Kita sudah punya tarian khas, ada 2 macam, ada tari bambu, juga ada tari uling. Kreasi sendiri. Dan ini kita masih dalam proses untuk mempatenkan karya cipta ini untuk tari bambu sama tari uling ini. Kita tampilkan dalam event-event, Pak. Setiap event kita tampilkan, dan itu juga masuk ke dalam paket wisata kami. Ketika ada paket wisata, orang menggunakan jasa fasilitas paket wisata kami, itu kita tampilkan ke sana. Dan yang membimbing adalah Mas Torik ini. Jadi warga lokal semua ini. Ini Lumajang Kota, Mas Torik Lumajang Kota. Dan kebetulan beliau ditugaskan untuk membimbing pemuda-pemuda yang ada di Sumbermujur ini. Oh, yang tersisa itu kelelawar sama monyet. Itu yang tersisa yang kami lestarikan, kami jaga. Kalau dulu banyak macam-macam hewan, ada burung punglor, ada burung teledean, ada burung apa itu, banyak di sini. Karena sebelum ada gerakan-gerakan seperti ini, itu banyak orang yang nembak, banyak orang yang nikah dan sebagainya, itu dibiarkan saja. Ketika ada gerakan para pemuda untuk menjaga lingkungan, ya, sisanya yang masih tersisa ini kita jaga. Gitu. Jadi untuk gerakan kami ini menjaga dengan sepenuhnya dari flora dan fauna yang tersisa. Bambu itu sudah termasuk, terus kemudian mata air, ya, terus kemudian monyet, terus kelelawar. Itu kita jaga benar-benar. Bahkan sudah kita masukkan ke dalam peraturan desa, ke Perdes, bahwa setiap warga itu dilarang menebang pohon bambu. Ketika larangan ini dilanggar, satu batang bambu itu dikenai sanksi 500.000. Selain dia harus mencari bibit bambu yang tidak ada di hutan bambu ini. Kita punya 20 jenis bambu, 20 jenis bambu yang sudah berhasil kita tanam di sini. Lainnya masih dalam pembibitan. Kita bibit bambu juga. Dan kita akan menambah jenis-jenis bambu
yang sekiranya bisa hidup di atas ketinggian 700. Dan Jawa Timur masih punya 38 jenis di Jawa Timur ini. Dan di Sumber Mujur sendiri itu sudah punya 20. Dan kami akan memperbanyak jenis-jenis bambu yang lain yang nanti bisa ditanam di sini. Yang dominan ini adalah bambu apus. Kenapa? Karena ini sangat efektif sekali untuk konsep konservasi. Yang pertama, selain tidak bisa dimakan rebungnya, itu bambu apus ini paling banyak menyimpan air. Jadi kita tebang pohon satu, pasti ada airnya, tidak kuat. Itu kelebihan dari bambu apus ketimbang dari bambu-bambu yang lainnya. 2016 kita baru bergerak dan kita launching pertama untuk pengembangan wisata. Kita buka pertama pakai tiket. Harga tiket Rp5.000 itu mulai Juli 2017. Pas waktu itu adalah Lebaran 17 baru kita buka, baru kita komersilkan. Sebelumnya nggak ada. Ya ada orang masuk ke sini ya masuk biasa itu Pak. Dampaknya banyak sampah yang berserakan. Terus kemudian tindakan asusila. Nah, ketika sudah kita kelola, kita kembangkan mulai tahun 2017 ya. Mulai itu kita sudah berkurang. Hal-hal yang negatif seperti itu sudah berkurang. Ya mungkin itu perjalanan kami terkait dengan pengembangan wisata di Desa Sumber Mujur. Dalam hal ini adalah hutan bambu sebagai ikonnya, tetapi kita tidak hanya fokus terhadap objek hutan bambu. Kami masih akan mengembangkan potensi-potensi yang lain. Karena desa wisata itu ya bukan hanya fokus ke objek, tapi juga budayanya, terus kemudian kearifan lokalnya, lingkungannya, sumber daya manusianya, itu semuanya nanti yang sekiranya Desa Sumber Mujur ini benar-benar menjadi desa yang holistik dan tematik. Minta dukungan dari semua elemen, dari akademisi, praktisi, dan semua stakeholder yang ada itu kita libatkan. Nah, termasuk Mas Torik yang rumahnya di Lumajang Kota sana, 30 kilo dari sini Pak. Kalau perjalanan 1 jam, beliau sering ke sini. Tiap hari betul. Enggak tiap hari, tapi sering ke sini. Ketika ada waktu luang, beliau akan datang ke sini, ya ngobrol-ngobrol dengan kami, dengan pelaku-pelaku wisata, dengan pelaku-pelaku lingkungan. Agar apa? Agar muncul inspirasi baru bagi para pemuda-pemuda yang ada di Desa Sumber Mujur. Sebelum new normal, itu kita unlimited. Jadi kadang-kadang kan ada pengunjung yang datang jam 5, jam 5. Kalau tidak kita layani kan kasihan. Dia datang jauh-jauh, kan kasihan. Kita tunggu sampai mereka puas. Kita tunggu. Kadang-kadang sampai ada yang jam 9 malam. Sudah ada fasilitas publik kayak penginapan gitu Pak? Sudah. Kita siapkan homestay. Sudah kita siapkan homestay. Kita layani sebaik mungkin meskipun dengan fasilitas yang seadanya. Kita layani senyaman mungkin. Selaku kader lingkungan yang ada di Desa Sumber Mujur, ya mudah-mudahan Desa Sumber Mujur ini sesuai dengan harapannya Pak Jokowi. Nawacitanya Pak Jokowi untuk membangun bangsa dimulai dari pinggiran. Dan kebetulan desa kami adalah termasuk desa yang pinggiran karena berbatasan langsung dengan Taman Nasional. Jadi sebelah barat tidak ada desa lagi. Kita berbatasan dengan Taman Nasional. Makanya desa kami adalah DPU, Desa Penyangga Utama, Taman Nasional Bromo Semeru. Oleh sebab itu, semua masyarakat desa yang ada di desa ini harus sadar betul-betul terhadap lingkungan. Begitu Pak, kira-kira ya, kurang lebihnya ya mohon maaf, minta masukan, minta ide agar perjalanan kami nanti untuk membangun desa menjadi desa yang tematik ya, menjadi desa yang maju itu bisa tercapai. Terima kasih atas waktunya Gitu Pak, nggih. Siap. Teman-teman, di sini juga kita bagus loh di sini. Harus beli ya.
kayaknya bisa. Udah, bagaimana megangnya? Ya kalau di sini, ini satu set, ini yang satu set. Megangnya gini, ini bukan gini. Dari sini, ini kan ada hurufnya, ini knobnya semuanya. Ini yang pegang, ini yang pegang. Kalau satuan, pegangnya gini. Pernah diajari gini. Ini namanya notnya. Apa tuh? Nanti pecah ya, Pak. Ya ngajari teman-teman di desa ya, Pak, buat angklung gitu, jual di kampung nantinya. Kita mau beli ini teman-teman, mangkok itu sama itu ada gelas pabrik. Jadi mesinnya ini modifan sendiri gitu Mas? Ya bikin sendiri semuanya nih, Pak. Berapa orang yang kerja mriki Mas? Ini 5 orang, Pak. 5 orang. Tapi kan saat ini masih di sawah. Model-model kerajinannya pesanan berdasarkan pesanan atau? Pesanan gitu, Pak. Oh, Sementara masih yang seperti masih jelas, kayak kalau kayak angklung, keliling gitu pesanan, Pak. Nah ini betung nih, Pak. yang besar-besar lagi. Iya. Bang. Nah ini yang orang jarang mengerti, Pak. Nah ini bunganya bambu ini, Pak. Buat apa itu? Ini nantinya kita pembibitannya pakai yang seperti ini, Pak. Oh. Kita jual cuma seperti ini. Jadi kayak biji ini, Pak. Cepat tumbuhnya. Ya lebih cepat dipakai kayak gini, Pak. Tapi kalau kirim jauh kan lebih enak kayak gini.